warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu struktur keluarga. Struktur keluarga atau keberadaan ayah dan ibu merupakan salah satu variabel penting bagi pola pengasuhan anak. Dalam pengasuhan pola ini dapat menentukan bagaimana orang tua dapat berpartisipasi dalam keadaannya, terutama di rumah. Penting juga bagi kesetiaan waktu dan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, yang pada akhirnya adalah dukungan baik fisik maupun emosional bagi orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya yaitu kompetensi orang tua. Kompetensi orang tua ini dalam pola asuh anak sangat penting juga ya. Merupakan kompetensi, keterampilan dan kemampuan orang tua dalam mengembangkan atau menjalankan bagaimana seorang ibu dan ayah yang baik dalam menekan pola asuh atau pengasuhan dalam anak-anaknya. Ada beberapa kompetensi orang tua yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu komunikasi. Orang tua harus mengetahui bahwa komunikasi yang konsisten dengan sikap yang benar dan harapan yang benar pada anak merupakan suatu keterampilan yang paling penting dalam mengubah anak. Ini adalah tindakan kunci orang tua yang harus dipelajari dalam komunikasi dengan anaknya. Yang kedua yaitu kolaborasi, yaitu banyak orang tua yang menghindari kerjasama dengan anaknya. Apakah akan berbeda perspektif atau prasangka, ketakutan, bahkan atau enggak. Terkadang ini terjadi pada ekonomi. Bahkan orang tua yang terfokus pada ekonomi sehingga menyerahkan pengajaran anak kepada lembaga. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol di sini adalah disiplin yang bukan identik dengan hukuman. Maksudnya yaitu sebagai pendidik, tugasnya adalah mengingatkan orang tua. Tujuan kontrol anak yang sebenarnya yaitu saat anak berperilaku buruk, mereka sedang belajar mana yang benar dan mana yang buruk dan mana perilaku yang harus dia contohkan gitu. Yang keempat yaitu kreatif. Pola pengasuhan yang efektif perlu kekreatifan karena tiap anak itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada banyak cara dalam menghadapi masalah pengasuhan dari satu anak ke anak yang lainnya. Banyak orang tua percaya bahwa akan lebih baik menggunakan metode pola pengasuhan seperti orang tua mereka. Orang tua lain percaya bahwa akan berhasil karena hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh orang tua yang sebelumnya. Udah ada buktinya dan faktanya. Yang kelima yaitu konsisten. Seiring berkembangan pikiran anak, otak akan memproses pesan secara alami. Namun, agar pesan-pesan tersebut dapat diterima dan diterapkan, maka diperlukan konsisten. Jika orang tua konsisten dalam pesan dan
pola pengasuhan yang digunakan, anak akan mulai menggunakan disiplin, sehingga komunikasi positif antara anak dan orang tua akan berkembang. Yang selanjutnya yaitu pola asuh dalam periode sulit. Periode awal anak-anak merupakan periode sulit karena sebagian anak banyak mengalami kesulitan perkembangan dalam kepribadiannya, seringkali menuntut kebebasan meskipun kebebasannya masih gagal diperoleh. Dalam hal ini, anak mengalami masa keemasan. Faktor penentu keberhasilan anak yang berkualitas adalah dalam memanfaatkan suatu kesempatan emas atau masa keemasan dalam pertumbuhan kembang anak, atau yang disebut dengan istilah golden age. Sekian dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.